Halo ayah bunda semuanya, apa kabar ya? Semoga sehat selalu. Dan sebelum masuk ke materi, Kang Samsul mau tanya dulu nih. Siapa yang hari ini, mulai dari bangun pagi sampai sekarang, sudah marah kepada anaknya? Ayo coba acungkan tangan. Ya bagi anda yang marah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anda marah sama anak? Ayo, ya pasti beda-beda ya alasannya ya. Ada mungkin anaknya yang susah dibangunin, udah bangun susah mandi, udah mandi nggak mau pakai baju, udah pakai baju nggak mau makan, udah makan pengennya main gitu ya, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, yang macam-macam lah pokoknya. Tapi pasti ada saja kita dalam setiap hari itu kita dihadapkan dengan sesuatu yang berulang terus menerus gitu ya, benar nggak? Dan sebenarnya gini, kemarahan itu adalah emosi yang normal bagi seorang manusia ya, apalagi kita sudah jadi orang tua. Dan semua orang tua itu pasti pernah marah. Nah, kemarahan ini juga bisa jadi hal yang positif karena kadang kemarahan memberikan energi untuk kita melakukan sesuatu gitu ya. Tapi di sisi lain kemarahan juga ini bisa bersifat negatif, terutama saat kita hilang kendali. Ya akhirnya nih ya, masih pagi-pagi udah marah-marah gitu. Terus energi negatifnya lebih dominan daripada energi positif. Padahal suasana di pagi hari itu cukup berpengaruh terhadap seluruh aktivitas di hari tersebut gitu. Apalagi ya kebiasaan kita berteriak-teriak pada saat marah itu dapat membuat anak takut, dan ini cenderung ya akan berdampak buruk untuk rasa percaya diri si anak. Pertanyaannya, ada gak sih cara yang mudah agar kita bisa mengendalikan emosi? Ya karena memang mengendalikan emosi ini adalah latihan seumur hidup kita gitu. Dan ini juga bisa jadi tantangan yang luar biasa ya bagi kita yang memang punya watak ya, bagi anda yang punya watak mudah marah gitu. Dan apakah ini sulit? Saya rasa sih tidak seperti itu ya, karena ada cara-caranya ya. Baik, gimana sih caranya? Yang pertama, pada saat emosi anda mulai naik, coba tanyakan ini ya pada diri anda, apakah saya itu benar-benar harus marah ya? Karena memang gini, seringkali kita marah kepada masalah yang sebetulnya sepele gitu. Makanya bagusnya sih kita tetapkan dulu nih batasan-batasan perilaku apa saja yang perlu ditindak tegas dan mana yang masih bisa dibicarakan baik-baik. Ya ingat, tidak semua kenakalan anak itu juga harus direspon dengan cara memarahi atau menghukum anak. Dengan begitu ya, Anda akan lebih bisa tenang pada saat menghadapi ulah si kecil. Dan ini juga ada teknik ya, kita mengulang kalimat yang sama ditanamkan kepada diri kita gitu ya, pada saat si anak melakukan sesuatu yang akan memicu kemarahan kita. Contoh dia numpahin minuman ke lantai atau ke bajunya gitu. Nah kita bisa ulang kalimat ini kan. Duh, itu hal sepele, saya tidak boleh marah. Itu hal sepele, saya tidak boleh marah. Nah itu bisa diulang gitu ya. Atau juga bisa, saya sudah dewasa, saya tidak perlu marah. Saya sudah dewasa, saya tidak perlu marah di sini gitu. Nah kalau kita mengulang kalimat ini, itu akan menjadi kebiasaan bagi kita, dan tentunya itu akan membantu Anda lebih mudah mengontrol emosi ya. Lalu yang kedua yang perlu Anda perhatikan juga adalah buatlah diri Anda relax gitu ya. Hindari nih Anda meluapkan emosi itu dengan cara yang sampai memberikan hukuman fisik kepada anak ya. Itu harus dihindari ya. Hal yang pertama yang paling mudah bisa Anda lakukan adalah Anda coba tarik nafas sedalam mungkin gitu ya. Lalu hembuskan dan coba ulangi lagi gitu ya. Terus yang kedua juga Anda bisa pergi menjauh dulu dari anak, misal ke kamar gitu ya. Anda tenangkan diri dulu, misal kalau ada taman itu di belakang, bisa ke belakang dulu. Intinya Anda buat diri Anda relax dulu gitu ya. Dan dengan begitu Anda pada saat bertemu dengan anak lagi, Anda tidak dalam posisi emosi yang sedang naik di atas gitu. Dan yang ketiga, pada saat Anda sudah ketemu anak gitu ya. Nah, ingat kembali, anak ini adalah anak titipan ya. Titipan dari siapa? Ya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh gini, kalau kita dititipi anak saudara atau tetangga, tentunya kita kita pasti akan sungkan ya, akan nggak enak kalau marah sama anak tersebut, sekalipun si anak ini berbuat sesuatu di rumah kita gitu ya. Nah kita sudah tahu bahwa anak ini adalah anak yang ada pada kita ya, itu adalah anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa berbuat tadi ya, kita menahan emosi kepada anak orang yang dititipkan kepada kita, ya seharusnya kita lebih bisa menahan emosi dong
kepada anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kenapa saya bisa bilang begini? Coba cek ya. Saya yakin di antara kita semua pasti pernah bertemu dengan pasangan yang sudah nikah belasan tahun, puluhan tahun ya, tapi belum dikaruniai anak. Benar kan? Bahkan bisa jadi orang-orang seperti ini, pasangan-pasangan seperti ini, mereka sudah berikhtiar semaksimal mungkin, mereka ikut program hamil, mereka ikut program bayi tabung gitu, tapi masih saja belum berhasil gitu. Di situ saya sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya jadi orang tua itu bukan pilihan, karena jadi orang tua itu sebenarnya bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya saya punya satu ungkapan ya, yang mana ungkapan ini mudah-mudahan bisa masuk dalam hati ayah bunda dan bisa jadi penenang juga pada saat bunda sudah berhadapan dengan anak yang tadinya mau marah gitu ya. Dan pada saat bunda ingat ungkapan ini, mudah-mudahan ini bisa jadi penenang juga. Saya punya kalimat seperti ini. Tidak setiap pasangan di dunia ini ditakdirkan menjadi orang tua. Saya ulangi, tidak setiap pasangan di dunia ini ditakdirkan menjadi orang tua. Bagi Anda, bagi kita semua yang sudah jadi orang tua, bersyukurlah. Karena saya yakin, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Berarti tandanya kalau Anda, kita semua sudah dipercaya, diamanahi untuk menjadi orang tua, tandanya kita memang sanggup untuk menjadi orang tua. Ya, gini, ayah bunda sekalian, coba ya bagi Anda yang sekarang jadi seorang ayah, coba ingat kembali momen dimana ketika Anda pertama kali tahu ya bahwa istri Anda positif hamil. Wah, itu pasti Anda senang banget gitu ya. Lalu Anda juga berusaha-usaha gitu ketika istri minta, ini bagi ayah ya, istri minta sesuatu gitu, bisa lagi ngidam, kita berusaha gitu ya untuk menyenangkan. Dan juga ingat ketika momen istri Anda melahirkan, terus Anda pegang anak Anda mengadaninya, pasti Anda senang sekali, bahagia sekali di situ ya. Coba hadirkan kembali momen-momen tersebut di keseharian kita dalam berkeluarga. Lalu yang kedua nih, bagi Anda seorang ibu, coba ingat kembali momen di mana Anda berada dalam kepayahan selama 9 bulan pada saat Anda mengandung. Tidur susah gitu ya, posisinya susah gitu, terus mau makan juga kadang-kadang mual ya. Itu coba hadirkan kembali momen tersebut dalam kehidupan berkeluarga Anda. Dan juga ingat pada saat Anda ya seorang ibu melahirkan, di situ Anda dihadapkan dengan momen hidup dan mati. Rasa-rasanya kalau kita harus marah sama anak untuk hal-hal yang sepele, buat apa gitu ya. Karena saya yakin apa yang dilakukan kita sekarang itu akan kita pertanggungjawabkan kelak. Dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada zat yang menitipkan itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Doa saya bagi ayah bunda, mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang lebih sabar ya menghadapi anak-anaknya, dan mudah-mudahan tips dari saya ini juga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah Anda. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkannya. Jadi kalau memang Anda berniat untuk berubah, berniat untuk lebih bisa sabar, saya yakin apa yang sudah saya sampaikan tadi itu akan bisa Anda aplikasikan di rumah.